Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, kita ketemu lagi dengan cahaya Al-Quran, yang malam hari ini kita akan membahas ayat 3 dari surah Al-Baqarah. Di dalam ayat ini Allah menerangkan siapa orang-orang yang tak bertakwa, al-muttaqun, siapa mereka. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan dia senantiasa menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang ketiga kata Allah, dan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepadanya, mereka mau menafkahkannya, membelanjakannya di jalan yang diridhoi Allah. Dari ayat ini kita bisa menangkap pesan moral dari apa yang difirmankan Allah tentang orang-orang yang muttaqin, yang di dalam pembahasan yang lalu hanya orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang senantiasa beriman, percaya, yakin dengan tingkat keyakinan, kepercayaan, pembenaran yang 100%, yang tidak dikotori sedikit pun dengan keraguan terkait apapun yang gaib, yang itu dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya atau disabdakan oleh Rasul di banyak sabdanya. Al-Quran ini banyak bercerita tentang perkara-perkara yang gaib. Allah berfirman, bercerita tentang malaikat. Allah berfirman, bercerita tentang hari kiamat. Allah berkisah tentang kehidupan akhirat. Rasul pun juga banyak bersabda tentang itu. Maka orang yang tidak percaya akan itu dipastikan tidak bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Bagaimana dia akan percaya dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kemudian efeknya Al-Quran menjadi petunjuk, jikalau dia tidak percaya dengan yang gaib. Dia tidak percaya dengan azab kubur, tidak percaya dengan nikmat kubur, dia tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka, dia tidak percaya dengan serba-serbi kehidupan akhirat. Padahal itu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Maka syarat untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yang pertama, dia harus yakin, dia harus percaya tentang hal-hal yang gaib. Dia percaya walaupun tidak melihat bahwa Allah itu ada dan wujud. Dia percaya dan yakin walaupun tidak melihat dan merasakan
bahwa setiap saat dimanapun dia berada, dia selalu diikuti oleh raqib dan atid yang mencatat setiap gerak-gerik dan perbuatan yang dia lakukan. Dia tidak melihat secara kasat mata bagaimana keadaan di alam kubur, tapi dia yakin bahwa apa yang diceritakan Rasul tentang kehidupan kubur itu adalah benar. Maka kalau sudah demikian, dia punya satu di antara sekian modal untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ayat ini sebagaimana yu'minun, yuqimun, ini bentuknya adalah present continuous. Bentuknya adalah fi'lul mudhari'. Fi'lul ladzi yadulu ala husulil amal fi zamanil hadiri awil mustaqbal. Kata kerja yang menerangkan bahwa pekerjaan itu sedang berlangsung atau akan dilangsungkan. Sehingga kata wa yuqimunas shalah, jikalau ditranslate secara bebas, orang yang setiap saat selalu tidak pernah tidak secara berkesinambungan istiqomah dan terus menerus menjadi penegak-penegak sholat. Dia rajin sholat, minimal dia tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Jikalau seseorang tidak menegakkan sholat, bahkan dia cenderung meremehkan kewajiban sholat, dia mengerjakan tapi dengan pengerjaan yang tidak sempurna, gerakannya yang tidak sempurna, jauh dari bisa dikatakan khusyuk, sehingga suasana sholat tidak lagi menjadi suasana yang komunikatif antara dia dengan Allah. Dia mengerjakan sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, karena dia memang tidak menghargai yang namanya sholat. Dia tidak memanfaatkan momen sholat untuk betul-betul beraudensi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bukan masuk dalam kategori penegak sholat. Orang yang menjadi penegak sholat tidak hanya mengerjakan sholat sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi orang yang menjadi penegak sholat, dia mengerjakan sholat, dia perhatikan waktunya, dia mengerjakannya di awalil waktu, di awal waktu, sebab itu yang dicintai Allah. Kemudian dia kerjakan dengan tumak ninah, dengan tenang, tidak tergesa-gesa, sehingga ada kesan, ada kondisi yang nyaman bagi dia saat berkomunikasi dengan Allah. Dia kerjakan dengan khusyuk, dengan khudu', dari hal yang bersifat fisik nampak ada ketundukan yang luar biasa kepada Allah. Orang yang menjadi penegak sholat, dia mengerjakan sholat dengan kualitas yang sangat baik, maka dia mengantongi satu lagi syarat untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepadanya, mereka senantiasa menafkahkannya, tentu di jalan yang diridhoi Allah.
Orang yang bertakwa adalah orang yang yakin bahwa harta yang dia miliki kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dia akan dimintai pertanggungjawaban dari mana hartamu kamu dapatkan dan dengan cara apa kamu mendapatkannya. Dia juga ditanya, kemana hartamu kamu belanjakan? Di jalan yang diridhoi Allah kah? Atau justru kamu gunakan untuk melakukan hal-hal yang menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bertakwa, dia akan berhati-hati betul dalam hal mencari rezeki. Dia akan memastikan bahwa sekecil apapun rezeki yang dia dapat, haruslah betul-betul halal. Dia tidak mau memasukkan rizki di dalam keluarganya yang rizki itu rizki yang subhat, rizki yang belum jelas kehalalannya, apalagi rezeki yang betul-betul haram menurut tinjauan syariat. Orang yang bertakwa tidak akan zalim ketika dia menjadi pejabat, tidak akan korupsi ketika dia menjadi pejabat. Orang yang bertakwa akan berlaku jujur manakala dia berprofesi sebagai pedagang. Dia tidak akan merubah takaran, tidak akan pernah mengurangi timbangan. Orang yang bertakwa ketika berdagang, dia tidak akan mengurangi kualitas dan menjual dagangan-dagangan yang berbahaya bagi konsumen yang membelinya. Orang yang bertakwa, manakala dia miskin, maka dia akan sabar dengan kemiskinannya. Dia tidak menghalalkan segala cara dengan alasan kemiskinannya. Dia tetap bertakwa, dia tetap taat, dia tetap tunduk kepada Allah, sekalipun dalam kondisi yang membuat dia sengsara dan menderita. Maka orang yang bertakwa itu di ayat ini dijelaskan ada 3 sifat yang dia miliki. Percaya kepada yang gaib, kemudian dia menjadi penegak sholat, kemudian dia senantiasa membelanjakan harta yang Allah berikan kepadanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita menolak kebenaran hanya karena bertentangan dengan akal, sebab seringkali apa yang dinyatakan Allah bukan lagi domainnya akal, tapi itu menjadi domainnya iman. Percaya kepada malaikat tidak bisa kita buktikan kebenarannya dengan akal, tapi kita meski beriman. Jadilah kita penegak-penegak sholat yang memanfaatkan momen sholat kita betul-betul untuk berkomunikasi dan beraudensi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerjakan sebaik-baiknya sebagai sarana bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita ini hamba yang baik di hadapan Allah. Kemudian kita membelanjakan harta kita minimal di jalan yang tidak dimurkai Allah. Syukur kalau kita belanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan bimbingannya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tetap konsisten di atas kebenaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.